Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang benda bertuah yang belum aktif namun sudah diuji coba sama penjualnya. Dan banyak saudara kita yang awam itu belum paham atau belum tahu kok bisa benda yang belum aktif, contoh seperti badar besi selonata itu kok diuji coba sama penjualnya. Logikanya begini saudaraku, itu yang punya kemampuan penjualnya, bukan hasil dari bendanya itu tadi. Contoh badar besi selonata saudaraku, seandainya di testimoni kalau belum aktif itu belum bisa. Namun seandainya bisa itu tadi saudaraku, yang punya kemampuan itu penjualnya. Karena penjualnya itu bisa juga menguasai 2 atau 3 ilmu khusus kanuragan. Jadi ilmunya itu dipakai pas buat testimoni itu, dan badar besi selonatanya yang belum aktif itu dipegang saudaraku. Seolah-olah badar besi selonatanya itu bisa digunakan tuahnya. Dan itu saudaraku yang sekarang banyak beredar di YouTube. Itu sudah lama sekali sebenarnya saudaraku pengen saya bahas. Namun ya karena kemarin itu saya lihat video 2 yang itu saya ambil dari channel sebelah memalsukan tentang badar besi selonata, itu akhirnya saya baru bikin video ini saudaraku dari kemarin itu. Itu tadi ya saudaraku ya, itu karena kemampuan orangnya. Benda apapun juga seperti itu saudaraku. Kecuali kalau bendanya itu memang benar-benar barang peninggalan saudaraku, itu beda lagi. Namun kalau jenisnya itu masih badar besi selonata atau mungkin benda yang lain juga sih, seperti muntah besi atau apalah bahasanya, itu tadi karena penjualnya itu yang bisa. Karena begini saudaraku ya, untuk mengaktifkan benda bertuah itu harus punya kemampuan khusus saudaraku. Tidak sembarang orang bisa, dan ilmunya juga sangat langka. Seperti itu, ilmunya juga sangat langka. Apalagi memasukkan kodam saudaraku, atau mengasmak, mengisi ke benda yang diinginkan. Contoh saudaraku, seandainya punya ilmu, apakah orang itu langsung bisa mengisi benda yang diinginkan? Contoh tasbih ini ya saudaraku, ini kan tasbih kayu kauka. Meskipun punya kemampuan ilmu itu tadi, tidak langsung orang itu bisa mengisi tasbih ini saudaraku. Karena apa? Karena kalau untuk mengisi itu, memasukkan sebuah doa keilmuan ke benda yang dituju, itu harus punya kemampuan khusus. Minimal kita harus punya, contoh ya saudaraku, harus punya wadah ilmu sejagat, harus menguasai ilmu itu saudaraku. Karena apa? Karena isiannya itu biar masuk saudaraku ke benda yang dituju. Contohnya tasbih ini, kita harus punya ilmu wadah sejagat. Seperti itu. Kalau kepengen permanen lagi, pengen ampuh lagi, kita harus punya ilmu mustikaning jagat. Itu cari ilmunya aja sudah
pusing 7 keliling, bergurunya di mana, kan seperti itu. Dan rata-rata orang yang memamerkan benda bertuah yang sering ditestimoni itu cuma mengandalkan ilmu pribadi, saudaraku. Jadi seandainya bendanya dimahari orang lain, kalau sudah jauh sama penjualnya itu nggak bakal bisa. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Ribet, saudaraku. Ribetnya kita harus menguasai ilmu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, seperti itu. Jadi tidak orang sembarangan, harus orang yang memang mampu di bidangnya, saudaraku. Sedangkan saya, saudaraku, ya terus terang kalau dimintai tolong sahabat atau pemahar. Contohnya ini, saudaraku. Ini besi kuning kembang Wijaya Kesumo, jaminan asli ori. Ini milik sahabat saya karena sudah dimahari, saudaraku, dan beliau minta tolong ke saya. Dan ini tadi kebetulan besok itu kan, saudaraku, ya hari Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing, itu biasanya bagus kalau buat puasa untuk ilmu Joyo Kawijayan atau ilmu kejadukan. Dan ini, saudaraku, beliaunya minta tolong ke saya supaya diperkuat lagi tuahnya selama 3 hari itu tadi, hari Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing. Jadi kita juga pakai aturan, saudaraku, tidak asal gitu, tidak seperti itu. Dan ini, saudaraku, akan saya sempurnakan semampu saya dengan doa-doa yang pernah saya pelajari, saudaraku. Ilmu-ilmu itu tadi, Joyo Kawijayan, ilmu kejadukan. Ya bahasanya dipenuhkan biar hasilnya juga permanen, biar bisa buat peninggalan ke anak cucu. Dan yang jelas setelah selesai diisi, dimasukkan kodam dan sebagainya supaya lebih ampuh dan dahsyat, itu juga harus dikunci supaya doa yang dimasukkan ke besi kuning ini itu sempurna, saudaraku, biar tidak lari bahasanya. Dan ilmunya itu tadi, saudaraku, kita harus mampu memiliki ilmu itu tadi, minimal itu tadi, 2 ilmu itu, wadah sejagat sama mustikane jagat. Lebih bagus lagi kalau kita punya ilmu pengaktif kodam, kita gabungkan mungkin dari 9 ilmu atau 7 ilmu, jadi bendanya biar benar-benar bagus, saudaraku. Nah itu kan barang asli origo sudah ampuh bahasanya, kok mau ditambah lagi? Ya biar tambah ampuh, saudaraku, karena yang bawa ini itu tidak orang sembarangan. Buat pamungkas, saudaraku, bahasanya buat andalan. Dan saya sebagai seorang spiritual dipercaya seorang guru besar, ya saudaraku, karena saya membedangi ilmu kanuragan tentang benda-benda bertuah juga. Jadi saya juga tidak mau tanggung-tanggung bahasanya. Ya biar sekalian, kalau bagus ya bagus, kalau ampuh ya ampuh, biar nanti buat anak cucu itu biar bisa merasakan. Dan kalau dibawa orang itu biar jadi orang yang memang benar-benar disegani, saudaraku, seperti itu. Namun terkadang kalau ya apa adanya, saya pengen benda bertuah yang
peninggalan apa adanya ya silakan aja saudaraku, monggo kerso bahasanya. Karena apa? Karena untuk menambahkan kodam ke tempat benda bertuah yang seperti ini saudaraku itu tidak mudah. Saya saja itu kalau tidak orangnya kenal atau orangnya bisa saya percaya itu saya juga tidak mau saudaraku disalahgunakan, malah repot nanti seperti itu. Intinya itu tadi ya saudaraku ya, kalau kepengen benda bertuah carilah sama yang ahlinya biar barangnya itu tadi benar-benar aktif, biar dapat barang yang benar. Seperti itu saudaraku, biar saudaraku itu tidak nyesel bahasanya untuk kedepannya. Kalau barangnya itu asli, aktif, apalagi bisa dikombinasi itu tadi saudaraku, ditambahkan lagi tuah kodamnya itu biar ampuh, itu akan malah semakin bagus. Namun orang yang punya kemampuan seperti itu bisa dihitung dengan jari saudaraku, tidak sembarangan. Seperti itu saudaraku. Terus terang saudaraku ya, saya itu sebenarnya ya kurang lebih ya seperti manusia biasa juga saudaraku. Namun saya itu ya bersyukur sekali apa yang saya pelajari selama ini itu ya alhamdulillah bisa menolong buat saudara-saudara kita. Dan ya alhamdulillah saudaraku, sudah terbukti banyak sekali. Ya alhamdulillah, saya itu udah seneng banget lah bahasanya. Karena apa ya? Karena sebuah keilmuan itu akan bermanfaat bila bisa buat menolong orang lain juga. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi tentang benda bertuah yang belum aktif kok bisa ditesmoni, itu karena kemampuan orangnya saudaraku, tidak karena barangnya. Itu yang harus diwaspadai. Oke saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.